Menarik sih sebetulnya kalau kita bicara tentang odol itu memang PR besar negara ini yang sudah lama dan sampai hari ini belum terurai dan belum bisa diimplementasikan. Sebetulnya memang kita harus mencontoh di beberapa negara sih. Misalnya kita lihat sejarah itu kita harus kembali ke restorasi Meiji lah yang di Jepang dulu dengan kekuatan besar sehingga penguasa tertinggi Jepang menerapkan perubahan mental dan moralitas baru tentang tata kelola negara sehingga mereka menjadi negara unggulan. Nah, kita dalam menghadapi odol ini memang perlu sebuah kongres, artinya memang leadingnya harus RI1, bahwa ini harus dijadikan pegangan buat seluruh pihak, karena memang di kita ini kalau dibiarkan seperti ini akan terjadi pertempuran perbedaan pendapat pro kontra antar instansi yang memang saat ini kita rasakan sangat ekosektoral. Bukan cuma instansi sebelumnya, kita pribadi masing-masing para pengusaha pun memiliki ekosektoral yang akhirnya bergesekan dan mengutamakan kepentingan masing-masing sehingga kepentingan bersama terabaikan. Mengenai odol menuju zero odol sebetulnya sudah menjadi moralitas sebagai pengusaha logistik yang baik itu seharusnya memang itu ditinggalkan dan kita kembali ke ranah yang benar. Memang akan berdampak, setiap perubahan mesti mengalami dampak, tetapi buat saya kalau ke zero odol rasanya dampak sakitnya sedikit tapi manfaatnya akan banyak dibandingkan kita tetap bertahan dengan pola seperti ini. Karena kalau pola odol itu dijalankan hanya sebagai individu kecil yang mendapatkan manfaatnya, tapi mengorbankan kepentingan banyak pihak yang lainnya, membahayakan keselamatan, merusak infrastruktur jalan, banyak hal lah yang dirugikan, termasuk sebetulnya merugikan pengusaha kaki dan pengemudi sendiri. Kenapa? Pengemudi harus melakukan kendali kendaraannya dengan beban yang di luar kapasitas kemampuan dia dan kemampuan unit armada yang dibawa. Demikian juga sebagai pengusaha. Pengusaha sebagai pemilik truk, saya juga sangat prihatin kalau armada saya dimuatin di atas kapasitas yang diizinkan, sehingga pasti lifetime unit armada saya akan lebih pendek daripada yang normal lah, ya sesuai aturan. Karena terkadang kita sering lupa bahwa pengusaha truk itu sering jadi korban. Bisnis itu adalah kontrak bisnis standarnya. Kontrak bisnis itu artinya unitnya dikontrak oleh customer pemilik barang, diberikan mobil dan pengemudinya, sehingga sehari-hari itu yang mereka yang kerjaan antara pengemudi dan pemilik barang. Yang punya truk aja udah nggak tahu, ternyata udah pulang ke rumah. Tetapi pada waktu patah di jalan, terjadi kecelakaan, kita baru tahu loh kok muatannya over ya, kok berat banget ya. Padahal kalau ada undang-undang kejahatan korporasi, kenal pemilik truknya, karena dianggap kita lalai, abai, sehingga kita mengamini dan mengiyakan proses praktek odol tadi itu. Padahal enggak, kadang-kadang cuma pemilik barang cuma ngasih tahu, Mas, mungkin sudah nggak usah ngomong sama pemilikmu, tak kasih tambahan sekian. Itu terjadi. Jadi akhirnya terjadi. Itu ada beberapa kasus seperti itu. Saya termasuk orang yang prihatin terhadap demo kemarin, karena yang dilarang itu siapa, odol itu untuk zero odol itu korbannya siapa, tapi yang demo kemarin bukan truk-truk yang odol, malah truk-truk yang memang hanya dipakai untuk apa ya, untuk demo yang saya pikir ini pasti demo ditunggangi, ini pasti ada unsur politikal, jadi tak boleh lah, jangan sampai segala isu itu dibawa ke ranah politik dan dipolitisir, itu artinya confuse jadinya. Memang ini akar masalahnya itu dalam, lebar dan luas. Artinya tidak boleh diurai hanya sepotong-sepotong. Tidak boleh ada tindakan diskresi, tindakan represif dari pihak-pihak tertentu untuk dilakukan di jalanan, sehingga misalnya melarang kelas tertentu nggak boleh lewat, ditangkepin, dikandangin, segala macam. Sebetulnya itu tindakan yang buat saya ya itu nggak manusiawi, karena nggak begitu caranya. Akar permasalahan harus kita dudukkan dulu, gitu loh. Jangan karena isu 41 triliun per tahun PUPR harus mengeluarkan anggaran perbaikan jalan itu menjadi isu yang itu, karena odol itu kan tidak rilis gitu loh. Artinya apakah benar anggaran 41 triliun itu dipakai bangun dengan kualitas jalan yang benar? Kalau di Indonesia masih memakai pola kelas 1, kelas 2, kelas 3 jalanan, artinya kan kualitasnya kan berbeda-beda, sehingga itu menyebabkan ada jalur yang nggak boleh dilalui truk besar dan enam. Padahal tata ruang dan tata pabrik sama pelabuhan sama gudangnya pun nggak ketemu tuh. Jadi ini yang agak susah. Nah, bagaimana cara menghimbau ini menjadi efektif dalam sosialisasi dalam masyarakat? Gampang satu,
Pengemudi harus kita sertifikasi dengan baik. Jadi nggak hanya pengemudi bisa panjang, punya SIM itu jalan, nggak bisa. Harus disertifikasi. Begitu mereka masuk dalam sertifikasi kompetensi seorang pengemudi, di dalamnya ada aturan main itu. Manakala kamu memuat muatan yang berat, yang membahayakan, kalian wajib menolak. Kalau udah seperti itu, artinya apa? Filter pertama sudah terjadi, ya kan? Habis itu baru kita mengkompetensikan perusahaan transportasinya juga, angkutan barang. Komplainlah SMK PAU ya, City Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum. Itu dulu komplain intinya. Kalau komplain kan ada 10 elemen yang sudah di dalamnya adalah tentang tata muat, cara muat, sama beban muat itu overdimensi atau overload apa itu semua tidak ada. Nah, perusahaan sendiri komplain seperti itu. Tapi yang paling baku dari itu semua sebetulnya awalnya adalah pemilik barang yang harusnya dibudayakan, disosialisasikan sehingga mereka tidak memberikan muatan berlebih. Karena gimana? Negara harus hadir untuk menghilangkan praktek-praktek tarif tonase dan tarif ubikase. Tarifnya semua harus retase. Retase itu artinya apa? Tarif dari 1 ton ke 1 ton jaraknya tertentu jelas, muatannya ketentuan sesuai dengan kir, misalnya 17 ton, 20 ton, harus itu retasenya sesuai, harganya sesuai Pak, sudah mensejahterakan driver, mensejahterakan pemilik truk, pemilik barang juga dirugikan, bebannya juga enggak jadi inflasi, biaya logistik naik, itu semua harus semua hadir di dalamnya. Nah, di samping 3 komponen penting tadi, pemerintah harus menggunakan regulasi Kepres. Itu saya setuju, Kepres tapi dengan kondisi yang benar gitu. Artinya kalau mau ada berapa 9 butir atau apa, ya tolong butir-butir itu jangan salah. Karena saya kemarin beberapa baca butirnya ada yang salah gitu. Melibatkan kami sebagai pelaku, kalau enggak mungkin bisa. Kami yang hari-hari bertemu dengan masalah ini, hari-hari yang mengoperasikan kegiatan ini, hari-hari yang menghadapi masalah tentang biaya logistik, muatan barang kami, tonase, kubikase, otoritas kan kami yang nah ini harusnya akan dilibatkan. Kalau enggak akan menjadi kemubasiran lah. Semua yang diputuskan oleh siapapun sia-sia. Sekali lagi demi merah putih kita harus duduk sama-sama. Ayolah kita jalankan misi Odo ini dengan baik. Dan juga jangan ada idiom yang mengatakan aturan ini tajam ke bawah, tumpul ke atas, itu nggak boleh lah. Jangan. Jadi kalau memang mau diterapkan odol, saya sudah sampaikan. Pemerintah adalah guru. Kita ini adalah murid. Kalau gurunya ketik berdiri, yang muridnya pasti ketik berlari. Kalau pemerintahnya tidak menata kelola yang baik muatannya, contohnya apa Pak Musnah? Yang melanggar odol ini kan perusahaan-perusahaan BUMN semua, Krakatau Steel, Bulog, Pertamina, Semen, semua kan plat merah semua. Tata kelola dulu dong itu dong. Ya pada waktu ngasih muatannya ke truk itu jangan sampai sembarang barang. Kalau efisiensi cost, padahal efisiensi cost buat dia pemilik barang sebetulnya belum tentu pada sopir dan belum tentu pada pengguna jalan yang lain. Tetapi karena sopir nggak ada pilihan, ya dia tarik karena pemerintah tapi membayarkan sopir, membayarkan pengguna jalan yang lain. Apakah kita mau ngambil keuntungan dengan cara salah satu itu? Rasanya sih hari ini kita katakan tinggalkan dan hilangkan.